Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan, saya Salsabila Kumayava. Saya mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Kimia angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risk capacity. Risk capacity adalah kemampuan pabrik atau perusahaan untuk menanggung dampak resiko, baik keuangan, operasional, maupun keselamatan, tanpa mengganggu kelangsungan produksi dan tujuan bisnisnya. Konsep ini sangat penting karena pabrik menghadapi berbagai potensi bahaya seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kebakaran, dan juga pencemaran lingkungan. Selanjutnya, perbedaan risk capacity, risk appetite, dan juga risk toleransi. Untuk risk capacity sendiri ini, dia tuh mempunyai kemampuan objektif organisasi untuk menanggung risiko berdasarkan sumber dayanya seperti modal, sumber daya manusia, dan juga teknologinya, tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis. Yang kedua itu ada risk appetite. Risk appetite ini tingkat risiko yang bersedia diterima oleh organisasi untuk mencapai tujuannya yang bersifat subjektif dan ditentukan oleh manajemennya. Yang ketiga ada risk toleransi, di mana variasi atau deviasi yang masih dapat diterima oleh risk appetite. Selanjutnya adalah risk capacity. Seberapa besar perusahaan dapat menolerisasikan risiko berdasarkan yang pertama modal finansial. Modal ini atau cadangan dana ini untuk pemeliharaan, perbaikan, dan juga kompensasi. Yang kedua ada kapasitas operasional, di mana kapasitas operasional ini seperti infrastruktur, teknologi, dan juga proses bisnis yang mampu menghadapi gangguan. Yang ketiga ada sistem keselamatan dan juga teknologi, yang merupakan semua prosedur, perangkat, dan juga manajemen yang diterapkan untuk mencegah atau meminimalkan dampak resiko. Yang keempat ada sumber daya manusia dan juga budaya ketiga merupakan faktor fundamental yang menentukan risk capacity ini karena sebaik apapun teknologi dan prosedur tetap memerlukan orang yang kompeten dan berbudaya keselamatan ketiga ini yang kuat. Selanjutnya yaitu kepatuhan regulasi, di mana elemen penting pada risk capacity ini karena regulasi ini memberikan standar minimum keselamatan, lingkungan, dan juga operasional yang harus dipenuhi. Selanjutnya, pentingnya risk capacity pada ISO 31000. Yang pertama itu membantu pengambilan keputusan. Keputusan bisnis yang baik harus mempertimbangkan sejauh mana organisasi mampu menghadapi risiko. Sebagai contoh, sebelum memperluas kapasitas produksi, perusahaan harus menilai apakah memiliki sumber daya seperti finansial, teknologi, dan juga sumber daya manusia ini untuk mengatasi risiko kecelakaan atau gangguan operasional dan menghindari keputusan yang melebihi kemampuan perusahaan, seperti untuk mencegah kerugian yang besar. Yang kedua itu mengurangi resiko kegagalan bisnis. Jika resiko yang diambil ini melampaui kapasitas, seperti kapasitas finansial dan operasional, bisnis akan rentan gagal. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan stakeholder, seperti investor. Sebagai contoh, perusahaan ini memiliki manajemen risiko berbasis ISO 31000 dan analisa risk capacity yang jelas dan baik. Maka perusahaan ini akan lebih dipercaya oleh investor karena transparansi pada kepatuhan sehingga reputasi perusahaan akan meningkat. Untuk integrasi risk capacity ke dalam manajemen risiko ini sangat penting agar organisasi dapat menentukan batas risiko yang realistis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko. Yang selanjutnya, cara mengukur risk capacity itu ada tiga. Yang pertama itu adalah analisis finansial yang bertujuan untuk menentukan kemampuan keuangan organisasi dalam menanggung risiko. Sebagian besar risikonya berdampak pada keuangan sehingga kapasitas finansial adalah indikator utama pada risk capacity. Yang kedua adalah stress testing, di mana untuk menilai ketahanan organisasi terhadap skenario ekstrim atau worst case-nya. Yang ketiga ada Key Risk Indicators atau KRI, untuk mengukur indikator yang menunjukkan batas aman kapasitas risiko. Selanjutnya, resiko. Jika kapasitas resiko ini tidak dipertimbangkan, resiko yang pertama itu adalah overexposure terhadap resiko yang berdampak kerugian melebihi kemampuan kebangkrutan atau bisa menyebabkan gagal bayar. Yang kedua ada risk appetite tidak realistis, strategi yang salah, dan kehilangan modal dan proyek beresiko tinggi. Yang ketiga itu ada gangguan operasional yang berdampak produksi bisa berhenti. Yang keempat itu ada krisis likuiditas yang berdampak tidak adanya dana cadangan akan mengakibatkan penjualan aset dan PHK massal. Yang kelima ada sanksi regulasi dan hukum berdampak dan denda besar dan pencabutan izin usaha.
Yang keenam ada kerusakan reputasi yang berdampak hilangnya kepercayaan investor dan juga pelanggan. Selanjutnya, strategi meningkatkan risk capacity. Di sini ada 5 strategi. Yang pertama itu perkuat kapasitas finansial. Implementasinya seperti tambahan cadangan kas, diversifikasi pendapatan, dan juga beli asuransi yang memanfaatkan mampu menanggung kerugian dan likuiditas terjaga. Yang kedua ada tingkat efisiensi operasional. Implementasinya optimalkan supply chain dan juga maintenance preventif. Manfaatnya untuk mengurangi downtime dan juga proses lebih stabil. Yang ketiga ada penguatan sumber daya manusia dan budaya K3. Implementasinya seperti pelatihan risiko dan K3, SOP keselamatan dan juga rotasi tenaga kerja. Manfaatnya dapat mengurangi human error dan sumber daya manusia ini adaptif. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan dan tata kelola. Implementasinya terapkan ISO 31000 dan juga ISO 45001 dan audit resiko rutin. Manfaatnya mengurangi sanksi, tata kelola yang lebih baik. Yang kelima itu ada komunikasi dan manajemen stakeholder. Implementasinya laporan risiko transparan dan edukasi investor. Manfaatnya kepercayaan stakeholder akan meningkat dan dukungan saat krisis. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang saya ambil ini contohnya dari pabrik makanan ringan. Pada kondisi awal, pendapatan tahunan itu 100 miliar, laba bersihnya 10 miliar, cadangan kasnya 5 miliar. Rencananya akan membeli mesin baru seharga 4 miliar untuk meningkatkan kapasitas produksi. Resiko utamanya, mesin rusak dalam 6 bulan pertama dan memerlukan biaya perbaikan 1 miliar. Harga bahan baku akan naik drastis. Jadi, bagaimana kita menganalisa risk capacity-nya? Yang pertama, kapabilitas finansial, cadangan kas 5 miliar, maka batas maksimumnya itu resikonya itu 5 miliar. Yang kedua ada stress testing. Jika mesin gagal, kerugian 4 miliar plus 1 miliar perbaikan. Artinya kapasitas penuh terpakai, tidak ada cadangan untuk resiko lain. Yang ketiga itu ada KRI atau Key Risk Indicators. Saldo kas tidak boleh turun kurang dari 1 miliar dan margin laba itu harus tetap positif. Yang keempat, ada keputusan yang harus diambil karena proyek ini akan menghabiskan seluruh kapasitasnya, seluruh kapasitas cadangannya, maka manajemen harus memutuskan untuk membeli mesin secara kredit agar tidak menguras kas dan juga menyiapkan asuransi mesin. Kesimpulannya, risk capacity adalah kemampuan aktual untuk menanggung risiko. Harus dinilai secara objektif menggunakan data keuangan dan operasional, dan juga dasar untuk strategi manajemen risiko dan keberlangsungan bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.